Ya, ketika saya baca buku-buku, memang ada yang keliru dalam memahami kedewasaan rohani. Saudara, ada mengatakan kedewasaan rohani itu diukur dari bertambahnya usia jadi Kristen. Maksudnya begini, kalau si A ini sudah 40 tahun di Kristen, maka itu tolak ukur dia dewasa. Saudara, ini jelas keliru. Ya kan, ini tadi sudah kita sampaikan, jasmani pun nggak begitu kan. Apalagi yang rohani, seseorang yang 40 tahun, ya itu saya pernah temukan 30 tahun, Kristen, suruh doa nggak bisa loh. Bingung nggak? Suruh doa nggak bisa. Tiap kali suruh doa, Muhammad hampir saleo gitu loh. Saudara, kalau kita suruh doa, apa doa makan gampang tuh. Jangan suka mencari asyik kono, amin itu mau selesaikan. Saudara masih nggak bisa berdoa, takut berdoa. Nah, saudara, ini hal yang simpel, ya kan? Bagaimana dia bisa katakan dewasa rohani? Betul, saudara? Ya, walaupun sudah 30 tahun jadi Kristen. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ada mengatakan kedewasaan rohani itu diukur dari jabatan dimiliki dari dalam sebuah gereja. Misalnya si A ini udah jadi pengurus, jadi majelis, jadi penatua, jadi diaken, saudara. Ya, setiap gereja itu punya jabatan berbeda-beda. Saudara, Anda setuju nggak kalau misalnya seorang diaken, seorang majelis, ya ketika dia dipercayakan menjabat tugas itu, maka itu membuktikan dia dewasa rohani? Tidak. Loh, kenapa? Karena manusia kan cenderung menilai dengan apa yang kelihatan aja, kan kita nggak tahu. Dipilih, ya kan lama-lama sifat karakternya terbongkar gitu. Oke, bagus ya. Ini jeli ya. Ada orang dipilih tanpa lihat karakter, lihat ininya apa? Duitnya. Lu banyak duit, walaupun sifat lu nggak baik, itu diambil. Itu banyak loh gereja, saudara. Banyak gereja yang seperti itu. Kenapa? Karena ini sumber dana. Kalau ini nggak diangkat, persoalan. Nah, saudara, ini sangat bahaya. Ya, kemudian juga ada mengatakan kedewasaan rohani itu diukur dari keaktifan dalam pelayanan atau lakukan aktivitas rohani. Ya, maksudnya begini, kalau si A ini dia melayani apapun loh ya, mungkin multi talenta lah ya. Bicara pelayanan apapun pasti dia ada gitu. Nah, saudara, Anda berkata bahwa orang kayak gini itu dewasa rohani loh. Anda setuju? Kenapa nggak setuju lagi? Hayati kenapa nggak setuju? Loh, dia aktif loh melayani loh, semua loh. Pelayanan atas mimbar, bawah mimbar, semua loh. Bahkan multi talenta. MacGyver gitu loh ya, apapun bisa. Lihat di orang. Betul, ya ini jadi banget ya. Itu bicara motivasi. Ya, itu bicara motivasinya dia melakukan. Ya kan ketika motivasinya ya katakan nggak benar, itu membuktikan nggak dewasa rohani. Pengen dipuji, Ya, pengen dipuji. makanya banyak pelayanan. Nah, supaya dilihat orang, wih hebat gitu loh. Ada loh, ya. Kemudian sama ya, cari muka nyikem kok, bagus. Benar. Memang ada seperti itu, ya. Kemudian juga ada mengatakan kedewasaan rohani itu diukur dari banyaknya talenta yang dimiliki. Apalagi kau punya karunia mujizat gitu loh. Wah, ini doanya orang sembuh. Wah, ini rohaninya pasti bagus. Enggak juga ya. Wah, berarti kalian ini ya teman-teman rekan-rekan ini semua luar biasa ya. Ini saya sampaikan karena ini ada banyak buku yang saya baca-baca ini, saya coba kutip-kutip, saudara. Bicara tentang kedewasaan rohani, apa waktu Amis 2 itu tentang spiritual formation, ya, formation spiritual. Nah, saudara, ini banyak buku yang bicara tentang kedewasaan rohani. Ya, ada seperti itu berkomentar. Ya, talentanya banyak, kemudian berteologi atau berteologia. Dia menguasai teologi apapun. Teologi Reform, teologi Calvin, teologi Arminian. Wah, menguasai segudang teologi. Membuktikan bahwa orang ini adalah dewasa rohani. Setuju nggak? Loh, kok nggak setuju lagi? Jadi mau apa kalian? Stephen setuju nggak? Ya, coba Stephen, setuju nggak? Dia teologinya hebat. Teologi Calvin, dia bicara, jelasin. Teologi Minjung, tahu teologi Minjung? Bukan Amin dan Ajung, bukan ya. Ya, teologi Minjung itu teologi dari Korea, itu tentang teologi penderitaan. Wow, saudara, ini teologi yang paling diminati orang-orang miskin. Ya, karena orang ini akan masuk surga. Ya kan, bukan teologi kemakmuran. Nah, saudara, orang yang seperti ini kuasa semua teologi ya. Kalau saya istilahnya seperti Rocky Gerung, ya, tahu Rocky Gerung? Ya. Nah, Rocky Gerung itu dia seorang intelek di Indonesia yang diakui orang yang menguasai semuanya. Ya kan, kalau istilah teologi, semua teologi dia ikutin. Nah, kira-kira menurut Anda tuh dewasa rohani nggak? Kalau dari segi rohani sih belum. Ya. Dari segi apa ya sudah? Ya, ya kan. Pengetahuan. Ya, pengetahuan ya. Itu ya. Oke ya.
Ya, asik ya kalau kita ada dialog seperti itu. Oke, saudara, semua yang saya paparkan ini, memang saya pribadi pun nggak setuju. Ya, semua itu tidak menjamin kedewasaan rohani seseorang. Bisa aja dia dewasa rohani, tapi tidak menjamin 100%. Oke? Yang menjamin itu seperti apa? Nah, ini dicatat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Saudara, surat Timotius ditulis oleh Paulus. Ya, di mana pada saat itu Timotius dipercayakan sebagai gembala, sebagai pemimpin gereja di jemaat Efesus. Di zaman itu, di tangan Timotius, gereja Efesus merupakan sebuah gereja yang sangat potensi bertumbuh. Cuma persoalannya, di saat itu, Timotius itu sangat muda. Soalnya inilah korban hamba Tuhan. Kalau masih muda dibilang sekia. Ya, masih sekia, tau kan? Ya, nggak dianggap. Ya kan, nggak dianggap. Ya, khotbah pun dibatasin, semua dibatasin. Kenapa? Belum punya pengalaman. Nah, itu yang kita alami. Saudara, saya bisa mengerti di saat Timotius diperhadapkan situasi seperti itu. Kenapa? Karena yang dilayani itu banyak orang-orang tua loh. Penatuan, pengalaman orang-orang hebat-hebat punya loh. Nah, di saat itulah Paulus tahu kondisi Timotius. Timotius itu seorang yang sangat pintar, cuma minder. Nah, inilah minder bahaya. Nah, Paulus tahu kekurangan dari Timotius ini dan akhirnya Paulus teguhkan iman dia, ya, supaya ketika dia dipercayakan melayani, menggembalakan jemaat, dia bisa melayani dengan confident. Ya kan? Paulus ingin katakan bagian ini bahwa kedewasaan rohani itu bukan karena mereka sudah tua, bukan karena mereka sudah pengalaman, sudah punya banyak jabatan dan sebagainya, bukan. Tetapi yang paling penting itu teladan. Jadilah teladan. Teladan inilah yang membuktikan kedewasaan rohani seseorang. Dan Paulus dalam bagian ini dengan jelas mengatakan, kamu memberikan teladan bagi orang percaya, ya kan? Dalam hal apa? Pertama, dalam hal perkataan. Saudara, memang sih kalau kita ingin menilai seseorang, ketika dia berkata-kata, kita sudah tahu orangnya seperti apa. Walaupun bisa meleset, tapi minimal bisa tepat gitu loh. Betul, saudara? Nah, saudara, ketika kita di dalam perkataan berbicara, berdialog dengan seseorang, saudara, apa isi pembicara itu? Pembicaraan itu loh. Ya, bagi kita yang percaya dalam konteks Timotius ini jelas Paulus katakan, kamu harus memperkatakan firman. Nah, ini yang Paulus ingin katakan. Jangan perkataan yang kotor, perkataan yang hambar, perkataan yang kosong. Mari perkatakan perkataan firman. Itu sebabnya di bagian sebelumnya dikatakan, baik tidak baik waktunya, beritakan firman. Beritakan kebenaran. Nah, tentunya beritakan kebenaran itu ketika berdialog, isi pembicaraan itu loh. Saudara, memang ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya, kita waktu bercanda, tapi ada waktunya kita harus memperkatakan firman. Nah, saudara, jadi itu menentukan kualitas rohani kita. Di saat kita berbicara dengan orang. Ya, selama ini kalau kita bicara, saudara, pembicaraan kita, perkataan kita lebih banyak membangun atau menjatuhkan. Lebih banyak memperkatakan firman atau berkataan kosong, saudara. Ya, saudara, perkataan kosong isa guyonan. Memang ada waktunya kita guyonan, perkataan yang tanda kutip kosong, saudara. Tapi jangan setiap hari kosong terus, kayak libunku dong. Ya kan, libunku dari pagi sampai malam, libunku terus. Tong taipau gitu kan. Nah, ini perkataan kosong. Nah, saudara, jadi ini Paulus katakan, biarlah perkataanmu yang menjadi teladan. Lalu yang kedua adalah tingkah laku. Tingkah laku di sini berbicara tentang sikap hidup. Bagaimana hatimu, motivasimu. Ya, tadi sudah dijawab oleh Hayatian. Motivasi kita itu sangat menentukan kedewasaan rohani kita. Itu sebabnya tadi kan, banyak pelayanan supaya dilihat orang kan. Supaya dilihat orang berarti motivasinya nggak benar. Sebenarnya kondisi gini sudah menyatakan nggak dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani itu motivasinya pasti tulus dan murni. Nah, saudara, Paulus katakan tingkah laku di sini, kamu sungguh-sungguh lakukan pelayananmu. Saudara, ketika kita dipercayakan pelayanan, kita sungguh-sungguh lakukan. Di tempat kerja kita sungguh-sungguh lakukan. Dengan bertanggung jawab itu membuktikan kedewasaan rohani kita, saudara. Ya, jadi itu. Ya, teladan. Kemudian dalam hal kasih. Dalam hal kasih ini ada bicara tentang misalnya suka berdamai. Ya, suka memaafkan dan mengampuni. Nah, ketika dalam pelayanan Anda tidak dianggap, jangan sakit hati. Ya kan? Jangan ya bertengkar. Tetap dengan tenang, terima, dan tetap lakukan bagianmu. Dan tetap berdamai. Dan bisa memaafkan. Saudara, itu. Ya, itu teladan.
Kemudian dalam hal kesetiaan. Kesetiaan itu berbicara tentang bertanggung jawab. Ya, tidak lalai dalam segala persoalan. Saudara, Paulus katakan kepada Timotius, Anda dipercayakan sebagai gembala, lakukanlah tugasmu dengan tanggung jawab. Karena itu yang Tuhan lihat. Saudara, sebenarnya tanggung jawab itu menentukan kualitas kedewasaan rohani seseorang enggak dalam hal pelayanan. Kalau dalam hal pelayanan kita nggak bertanggung jawab, lalai terus, itu membuktikan nggak dewasa rohani. Setuju, saudara? Ya kan? Setuju. Apalagi ketika dia lalai cari kambing hitam, lebih parah lagi. Ya kan? Kalau istilahnya karena kanker rohani itu stadium itu, stadiumnya 2 bisa 3. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi Paulus ajarkan kepada Timotius, kamu tetap harus bertanggung jawab. Lakukan tugas tanggung jawabmu dengan sebaik mungkin supaya orang melihat. Inilah kedewasaan rohanimu. Kemudian terakhir adalah kesucian. Ya, kesucian di sini berbicara tentang pikiran. Ya, pikiran yang berpikiran yang baik, bukan berpikiran yang jahat. Saudara, kalau ini mau dijabarkan tuh banyak sekali. Tapi yang menjadi ukuran seseorang itu dewasa rohani dari perkataan dia, dari tingkah laku dia, kemudian dari karakter dia, kemudian tanggung jawab dia, dari kesucian dia. Dari buahnya Ya, kelihatan. buah, saudara. Jadi ini semuanya ini bicara tentang teladan hidup. Ya, kalau kita teladan hidup, saudara, kita teladannya baik, nah itulah membuktikan kedewasaan rohani kita. Saudara, karena itu, ya, kedewasaan rohani kita bisa bertumbuh dewasa ketika kita rendah hati mau belajar untuk memperbaiki diri dari hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena semua orang pada dasarnya dari sesuatu yang tidak baik. Betul, saudara? Dari pertama kita percaya sampai hari ini, saya yakin, termasuk saya, kita semua, pasti mulai dari sesuatu yang tidak baik. Betul, saudara? Ketika kita mau memperbaiki diri, memperbaiki, berubah, maka itulah secara progresif kita bertumbuh. Dan saya percaya pertumbuhan kita akan mencapai kedewasaan rohani kita, saudara. Ya, jadi dalam hal perkataan kita terus memperbaiki. Ya, kadang-kadang kita bisa salah, ya kan, memperkatakan sesuatu yang kurang bagus. Tingkah laku, kasih, kesetiaan dan kesucian kita perbaiki dari hari ke hari, sehingga saudara kita pada akhirnya boleh terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Dan terakhir, semuanya itu membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi setiap hari kita libatkan Tuhan. Seseorang ingin berubah dan diubah, itu nggak bisa dengan kekuatan kita, harus dengan kekuatan Tuhan. Ya, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Aku lemah di bagian ini, tolong aku supaya aku dikuatkan dan bisa memperbaiki diri. Saudara, itu saya terus doakan. Ya, misalnya saya temperamen, saudara, saya terus doakan supaya Tuhan kendalikan emosi saya. Nah, saudara, dengan berjalannya waktu saya melihat bagaimana Tuhan menolong. Ya, ketika mengandalkan kekuatan kita akan gagal. Tapi ketika mengandalkan kekuatan Tuhan, kita pasti berhasil. Rohani kita pasti bertumbuh deh. Ngomong-ngomong, masih bagus ya, OTW on the way, Bu. Episode itu masih mendingan, ya kan? Jangan jalan di tempat. Nah, kalau jalan tempat lebih bahaya. On the way masih mendingan, saudara ya. Oke, mari kita berdoa. Kita nyanyikan terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk persetujuan doa kami hari ini. Sebentar kami akan pulang. Sertai kami, berkati kami Tuhan. Dalam perjalanan kami pulang, tibakan kami di rumah dengan selamat dan istirahat dengan damai. Dan besok bangunkan kami, berikan kekuatan yang baru untuk melakukan aktivitas kami. Terpuji namamu Bapa, demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.